soal yang kelima, mengapa peran wanita begitu penting? Karena wanita memiliki peranan penting dalam masyarakat. Perempuan juga dapat memegang andil luar biasa atas lahirnya sebuah peradaban yang lahir di suatu muka bumi. Soal keenam yaitu sebutkan 7 imam qiraat yang terkenal. Yang pertama Abu Ammar, yang kedua Nafi, yang ketiga Asyim, yang keempat Hamzah, yang kelima Al-Musyami, yang keenam Ibnu Amir, yang ketujuh Ibnu Nasir. Soal yang ketujuh, dari manakah sumber qiraat? Qiraat bersumber dari bacaan para sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, Ali bin Tasbih, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari dan lain sebagainya. Soal ke-8, jelaskan penelitian pengertian muhkam. Muhkam berasal dari istilah yang berarti menahan atau menentukan antara dua hal. Hakim merupakan individu yang menghentikan ketidakadilan dan memisahkan pihak-pihak yang berselisihan. Sedangkan hikmah merupakan pengendalian yang menghalangi pemiliknya dari tindakan yang tidak layak. Soal ke-9, apa saja manfaat asbab al-mulid? Yang pertama, mempertegas dan mempermudah pemahaman ayat Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan hikmah Allah dalam setiap pensyariat. Yang ketiga, membantu menafsirkan ayat dengan tepat sesuai konteks turunnya. Yang keempat, menghapus kesamaran atau kemungkinan makna ayat. Yang kelima, menjadi pedoman dalam menetapkan hukum dengan kebenaran. Yang ke-10, apa perbedaan surah Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan waktu turunnya? Makkiyah diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad meskipun bukan di Mekah. Sedangkan Madaniyah diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad meskipun bukan di Madinah. Yang ke-11, apa perbedaan surah Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan tempat turunnya? Makkiyah biasanya turun di sekitaran Mekah, sedangkan Madaniyah biasanya turun di sekitaran Madinah. Soal ke-12, apa perbedaan surah Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan sasarannya? Makkiyah sasarannya menggunakan yaumul anas yang ditujukan kepada manusia masyarakat Mekah. Mayoritasnya masih musyrik. Sementara Madaniyah biasanya digunakan untuk untuk orang-orang yang beriman, ditujukan kepada kaum muslim di Madinah. Ke-13, sebutkan contoh surat Madaniyah: Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, At-Taubah, dan An-Nur. Soal ke-14, sebutkan contoh surat Makkiyah, Quran surah Al-Fatihah, Al-An'am, Quran surah Al-Qaf, Quran surah Yusuf, Quran surah Al-Baqarah. Soal ke-15, jelaskan pengertian nasih. Nasih berarti menghilangkan atau memindahkan sesuatu. Contohnya, matahari menghilangkan bayang-bayang dan angin menghapus jejak langkah dalam konteks Al-Quran. Nasih menunjukkan perintah Allah untuk memindahkan amal perbuatan ke dalam catatan amal. Soal ke-16, jelaskan pengertian ilham. Ilham artinya dalam Islam adalah sesuatu yang bersumber dari Allah ataupun malaikat yang membuat seseorang dapat memahami perintah, larangan, motivasi hingga ancaman. Soal ke-17, bagaimana cara turunnya ilham? Ilham bisa diturun melalui berbagai cara, termasuk dari Allah secara langsung melalui mimpi yang benar dan tanpa perantara seperti para ibu Nabi Musa alaihissalam, atau melalui perantara malaikat seperti Jibril bagi manusia biasa. Ilham dapat berupa bisikan yang masuk ke hati dan mendorong mereka untuk beristighfar, berdoa, dan melakukan kebaikan. Soal ke-18, jelaskan pengertian Al-Quran merupakan mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW karena sifatnya yang abadi dan tantangannya yang tidak bisa dijawab oleh siapapun untuk menelitinya. Baik dari segi bahasa, konteks yang berisi kebenaran ilmiah dan informasi gaib maupun penjagaan kemurniannya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat ini berfungsi sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dan kebesarannya. Yang ke-9, jelaskan pengertian turunnya Al-Quran. Al-Quran, Allah
hal-hal yang memiliki kebersamaan. Dalam konteks Al-Quran ini yang merujuk pada keuluhan, keindahan, dan kebijaksanaan. Soal 21, sebutkan keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan syafaat di hari kiamat, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, meningkatkan derajat di surga, dan sebagai obat atau penyembuh, dan akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Nomor 22, soal 22, apa saja manfaat membaca Al-Quran dalam kehidupan? Manfaat membaca Al-Quran dalam kehidupan yaitu yang pertama, mendapatkan ketenangan jiwa, yang kedua, penambahan ilmu dan berkah, yang ketiga, perlindungan dari setan, yang keempat, dan diberi kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Soal nomor 23, sebutkan aspek-aspek kemudaratan Al-Quran. Yang pertama, aspek kebahasaan, yang kedua, isyarat ilmiah, yang ketiga, pemberitahuan gaib, yang keempat, konten dan hukum yang komprehensif dan penjagaan hukumnya. Soal nomor 24, bagaimana pemahaman kaum muslim terhadap Al-Quran? Kaum muslim meyakini bahwa Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad dan dijaga keasliannya. Al-Quran dipandang sebagai pesempurnaan wahyu sebelumnya yang menegaskan pesan tauhid, keadilan, dan petunjuk hidup. Selain Al-Quran, umat muslim juga mengakui keberadaan kitab suci sebelumnya. Soal yang terakhir, soal ke-25, sebutkan wahyu secara etimologi. Secara etimologi atau bahasa mencakup beberapa hal. Yang pertama, pemberitahuan atau petunjuk untuk manusia yang bersifat fitrah, yang seperti ilham yang disampaikan kepada Ibu Musa. Yang kedua, petunjuk untuk hewan yang bersifat naluri seperti ilham untuk obat. Yang ketiga, isyarat cepat dalam bentuk simbol seperti isyarat yang disampaikan Zakaria. Yang keempat, bisikan dan godaan setan yang menghiasi keburukan di dalam jiwa manusia. Yang kelima, wahyu yang disampaikan Allah kepada malaikat-malaikatnya terkait suatu perintah. Itulah tadi soal yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya